Hei, Muslim katanya surat An-Nisa ayat 114, tugasnya adalah mendamaikan yang berbenturan. Ini kok malah membenturkan yang damai-damai aja. Lo udah nonton ini nggak sih kontennya Bang Denny Cagur dan Fajar yang viral banget? Gue sih mau ikut ketawa, cuman pas sadar ternyata Fajar dan Jafar itu terdiri dari 5 huruf yang sama. Jafar tinggal dibalik dan dicocok logi dikit jadi Fajar tuh. Tapi bukan itu yang bikin gua gak mau menertawakan Fajar. Kalau argumen gua itu namanya cocok logi, bukan ilmu. Cuman gue gak mau menertawakan Fajar karena menurut gue dan mungkin juga kalian pernah kok menjadi Fajar. Entah sekali seperti Fajar yang lo tonton di kontennya Bang Denny Cagur, sehingga ya udah kita juga pernah kok seperti Fajar. Atau bahkan beberapa kali kita seperti Fajar di berbagai tongkrongan atau di berbagai pembicaraan, sehingga yang seharusnya kita lebih tertawakan adalah diri kita sendiri. Karena Fajar cuman kita pernah lihat sekali ngomong gak nyambung begitu, sedangkan kita beberapa kali atau sering kali sadar bahwa kok kayaknya omongan gue gak nyambung ya tadi di tongkrongan atau di media sosial. Nah, itu yang gue mau bilang, bahwa kita menertawakan Fajar seolah-olah kita ini bukan Fajar. Padahal kita semua adalah Fajar. Dalam artian kita tuh pernah sekali, beberapa kali, atau bahkan sering kali itu seperti Fajar. Yaitu kita berkomunikasi entah di tongkrongan, warung kopi, kafe, grup WhatsApp, atau di media sosial, tapi gak komunikatif tuh. Berkomunikasi tapi tak komunikatif. Gue sering nyontoin seperti 2 orang yang tunarungu yang berkomunikasi. Yang satu duduk lagi santai, yang satu lagi jalan pegang pancing. Yang duduk nanya, mau kemana bro? Mau mancing? Kemudian yang pegang mancing bilang, oh enggak kok, ini mau mancing. Terus yang duduk jawab lagi, oh kirain mau mancing. 2 orang ini berkomunikasi, tapi tidak komunikatif, enggak nyambung. Enggak ada sesuatu yang kita dapat dari komunikasinya. Maupun kedua orang itu juga enggak dapat apa-apa dari komunikasinya, tapi merasa berkomunikasi dan seolah-olah mendapatkan sesuatu. Padahal enggak. Nah, itu yang terjadi kan kemarin terhadap Fajar. Dia ditanyanya apa, jawabnya apa. Dan kita juga sering begitu. Ditanya apa, jawabnya apa. Nggak nyambung. Walaupun seringkali kita nggak sadar. Di media sosial deh, berapa banyak orang yang begitu. Kayak ngobrol, diskusi, atau bahkan debat tentang satu hal, padahal nggak nyambung. Kenapa nggak nyambung? Peluangnya tuh 4 hal yang terjadi pada kita. Yang pertama adalah gagal literasi. Sebab dalam Islam literasi itu butuh ilmu dan butuh adab. Yang kalau kita tidak jaga ilmu dan adabnya, kita bukan hanya gagal komunikasi, tapi bisa jadi terjerumus pada dosa, atau minimal terjerumus pada hilangnya kesempatan mendapatkan pahala dari komunikasi itu.
Oleh karena itu, Islam mengajarkan ilmu dan adab berkomunikasi melalui teladan Nabi Muhammad, di mana Nabi dalam beberapa riwayat dijelaskan ketika berkomunikasi selalu memperhatikan lawan bicaranya dan tidak pernah memotong pembicaraan orang lain selama pembicaraan itu tidak ada unsur maksiatnya dan tidak aneh-aneh. Karena itu dalam satu riwayat Nabi pernah menanggalkan cincinnya karena cincinnya itu terlampau memukau beliau, khawatir cincin itu dengan pukawannya yang bagus membuat beliau seringkali terpukau kepada cincin itu dan lupa memperhatikan orang lain yang sedang berbicara kepada beliau. Sehingga gak dipakai tuh cincinnya. Sedangkan kita seringkali ketika orang bicara, kita main handphone. Dan akhirnya setelah kita main handphone, kita ikut membalas pembicaraan itu, udah gak nyambung. Dan ketika dibilang gak nyambung, kita gak terima. Dan karena itu pula, Nabi kemudian dipuji oleh Allah, mazaghal basaru wa matagha, di dalam Al-Quran. Matanya itu punya akhlak karena ketika orang bicara selalu memperhatikan. Sehingga kalau ada 7 sahabat duduk bareng Nabi Muhammad, kemudian dia pulang, mereka semuanya bercerita kepada istrinya bahwa kenapa ya Nabi hari ini memperhatikan saya banget. Karena semua merasa diperhatikan ketika bicara dengan Nabi. Pandangan Nabi itu penuh akhlak sehingga adil kepada siapapun. 7 orang, 7-7-nya diperhatikan. Nggak pilih kasih seperti kita. Duduk sama 2 orang, 1 kaya, 1 gak kaya, lebih banyak perhatian kita ke yang kaya. Nah, juga Nabi itu sebagaimana kemudian diabadikan dalam Risalatul Mu'awanah karya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, nggak pernah motong pembicaraan orang. Bahkan walaupun pembicaraan orang itu sudah diketahui oleh Nabi informasinya, Nabi tetap mendengarkan seolah-olah Nabi pertama kali mendengar informasi itu. Kata Imam Hasan Al-Basri, salah seorang tokoh spiritualis muslim terbesar, dan dengarkanlah orang lain dengan penuh antusias, melebihi keantusiasan kamu dalam berbicara kepada orang lain itu. Nah, kita seringkali orang belum kelar ngomong dipotong. Padahal orang itu ngomongnya gak aneh-aneh, masih nyambung. Cuman karena kita udah nafsu tuh untuk bicara, dipotong. Atau orang lagi ngomong, kita gak dengerin. Kita gak memperhatikan. Entah main HP, atau pikiran kita kemana-mana, dan lain sebagainya. Sehingga kemudian komunikasinya gak nyambung. Karena kita gak dengerin. Boro-boro memperhatikan hingga memahami. Sehingga ya udah, akhirnya gak nyambung ketika kita berkomunikasi. Yang kedua, gagal paham. Gagal paham ini bisa disebabkan karena gagal memahami definisi seseorang tentang apa yang dibicarakan, atau gagal memahami konteks seseorang tentang apa yang dibicarakannya. Sehingga kemudian kita membantahnya dengan definisi kita sendiri yang tidak seperti definisi yang dibicarakan oleh orang lain. Kita menganggap demokrasi itu buruk ketika orang berbicara tentang demokrasi kepada kita, karena definisi demokrasi di kepala kita adalah konsep bernegara yang bertentangan dengan Islam. Padahal definisi demokrasi menurut dia adalah konsep bernegara yang sesuai dengan nilai Islam, karena maknanya adalah musyawarah, dan musyawarah itu adalah salah satu ajaran dalam Islam. Tapi karena definisi 2 orang ini berbeda, yang satu menganggap demokrasi artinya konsep yang dibuat oleh orang-orang non-muslim untuk menghancurkan kita
dalam bernegara sesuai dengan nilai-nilai Islam. Akhirnya nggak nyambung tuh komunikasinya, karena definisinya beda. Atau bukan definisinya yang beda, tapi konteksnya yang beda, atau kita yang nggak dapat konteksnya. Kita lagi ngomongin sesuatu dalam konteks tertentu yang orang lain tangkap adalah sesuatu dalam konteks yang berbeda. Sederhananya sih, kalau lu ngelihat orang naik motor pakai jas hujan, padahal di tempat lu gak hujan. Kalau lu gak dapet konteksnya, orang itu terasa aneh bagi lu. Gak hujan kok pakai jas hujan. Tapi kalau lu dapet konteksnya, ternyata lu lihat tuh jas hujannya masih bekas banyak buliran air, atau motornya atau sepedanya ada bekas-bekas air. Oh, ternyata konteksnya di sana itu hujan, cuman di sini gak hujan dan dia belum sempat buka jas hujannya. Konteks. Karena teks bisa jadi tidak dipahami atau disalahpahami hanya karena konteksnya nggak dia dapat. Karena itu memahami konteks dalam Islam itu penting sekali. Oleh karena itu orang yang mau memahami Al-Quran juga harus punya pengetahuan tentang asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Karena bisa jadi kalau lu gak paham sebab turunnya satu ayat atau konteks yang melatari turunnya satu ayat, lu bisa salah paham kepada ayat itu. Misalnya ayat tentang kewajiban kita memerangi orang-orang musyrik. Itu asbabun nuzulnya atau konteks turunnya ayat tersebut adalah peperangan kepada orang-orang musyrik di Madinah yang melanggar perjanjian dengan umat Islam. Bukan semua orang yang musyrik, yang tidak menyembah Tuhan, wah harus diperangi. Enggak. Tapi yang menyebabkan mereka diperangi itu karena melanggar perjanjian, bukan karena kemusyrikannya. Kalau kemusyrikannya, Allah katakan, lakum dinukum waliyadin. Mereka mau musyrik, mau beragama apapun, terserah. Selama mereka gak mengganggu kita, gak memerangi kita, jangan perangi. Nah, kalau orang nggak tahu asbabun nuzulnya, ketemu orang musyrik di mana aja dia perangi itu. Karena itu dalam Islam, ketika Allah atau Nabi Muhammad berbicara tentang sesuatu yang definisinya itu spesifik atau unik, maka diawali dengan menjelaskan apa yang dimaksud tentang istilah itu. Misalnya, ketika Allah mendefinisikan tentang orang-orang yang mendustakan agama, Allah awali dengan ara'aital ladzi yukadzibu biddin, apakah kamu mengetahui tentang orang yang mendustakan agama? Setelah itu Allah jelaskan tuh definisinya tentang orang yang mendustakan agama terlebih dahulu, karena definisi itu penting. Atau dalam beberapa riwayat, misalnya dalam riwayat Imam Muslim, Nabi ketika menjelaskan tentang definisi bangkrut yang sejati dalam Islam, yaitu bukan hanya kebangkrutan harta di dunia, tapi kebangkrutan amalan kita di akhirat karena dilakukan dengan sombong atau dengan kata-kata yang kotor sehingga amal baik yang dilakukan itu tidak mendapatkan balasan di akhirat. Nabi menyebut mereka bangkrut dengan Nabi mengawali hadis itu, atadruna mal muflis, kamu tahu nggak definisi kebangkrutan yang sejati itu yang akan aku bicarakan? Nabi jelaskan dulu tuh definisi bangkrut, bukan hanya bangkrut harta di dunia, tapi bisa juga bangkrut amalan di akhirat karena ketika diamalkan di dunia dilakukan dengan sombong atau dengan kata-kata yang melukai orang lain. Sedekah tapi sambil ngata-ngatain orang yang kita sedekahin. Pahami definisi, pahami konteks ketika orang berbicara agar respon kita itu sesuai dengan konteks dan definisi yang dia bangun. Yang ketiga, itu gagal rasa. Artinya bisa jadi kita gagal berkomunikasi dengan orang lain karena kita gagal mengelola rasa kita. Bisa jadi pertama, perasaan kita diliputi emosi atau benci kepada lawan bicara kita, sehingga apa yang dibicarakan itu terdengar buruk oleh kita karena kita udah emosi atau benci kepada orang itu.
Sehingga ngomongin apa aja orang ini gak ada baiknya di telinga kita. Dan itu bisa terjadi sebagaimana ketika Qais ditanya oleh orang-orang, Qais, Laila itu orangnya biasa aja, tapi kamu kenapa tergila-gila? Kemudian kata Qais, karena kamu melihat Laila pakai matamu, bukan pakai mataku. Kalau kamu pakai mataku, kamu juga akan tergila-gila pada Laila. Karena matanya Qais sudah dikuasai oleh rasa cinta kepada Laila. Nah, kita bisa jadi begitu. Mata kita, telinga kita, kalau udah dikuasai oleh rasa benci atau emosi kepada orang lain, nggak ada benarnya tuh yang dilihat atau didengar kita dari orang itu. Nah, atau juga gagal rasa itu dalam konteks kita sudah suuzon, punya praduga-praduga negatif tentang seseorang itu. Karena itu dalam Islam diajarkan dalam Al-Quran suratul Hujurat ayat ke-12, hindari tuh prasangka-prasangka. Karena sebagian prasangka itu buruk. Kenapa Allah bilang sebagian? Karena sebagian prasangka itu boleh dalam artian untuk kewaspadaan kita. Bukan suuzon tuh, itu namanya waspada. Tapi prasangka buruk atau suuzon itu hindari, kata Allah. Karena itu bisa membuat kamu gagal komunikasi. Kita bicara dengan orang lain, orang udah jelaskan sesuatu tentang sesuatu secara jujur, tapi kita gagal memahaminya karena kita duga dia gak jujur. Akhirnya kita gak paham kepada sesuatu itu. Nah, kenapa jadi panjang ya ngomongin Fajar doang? Tapi menurut gue, ya itu pelajaran yang gue dapetin. Kita sering kan mengalami gagal komunikasi karena gagal rasa, gagal paham, atau gagal literasi itu. Lalu kalau kita sering mengalami itu, kenapa kita ketawa melihat Fajar yang mengalami gagal komunikasi itu? Sedangkan kita juga sering mengalami itu. Makanya kita sering sibuk menertawakan orang lain, menyalahkan orang lain, tapi lalai menertawakan dan menyalahkan diri kita sendiri dengan segala keanehan dan kesalahan kita. Makanya kita diajarkan dalam Islam tentang orang lain itu sibuklah mencari kebaikannya dan tutup matamu atas aibnya. Sedangkan kepada diri sendiri, sibuklah mencari aib kita untuk kita perbaiki dan lupakan kebaikan kita agar kita gak sombong.